tengah heboh kabar kedekatannya dengan pesinetron Baim Wong, Pipik Dian Irawati akhirnya kemarin hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna memberi kesaksian atas kasus pembakaran dan pencurian yang terjadi di rumahnya beberapa waktu lalu setelah sebelumnya ia absen 2 kali persidangan. Tapi sayang, kehadiran Pipik yang akan mengungkap kronologis peristiwa naas itu lagi-lagi harus diundur karena terdakwa IV mendadak sakit, bahkan sempat mengeluarkan darah dari mulutnya sebelum persidangan dimulai. Lantas, apa yang membuat IV secara tiba-tiba jatuh sakit? Dan benarkah jika Pipik harus merasa kecewa karena waktunya terbuang sia-sia? Ya. Ada 5 barang bukti. Uang. Uang. 400. Ya enggak lah, karena kan saya harus melihat kondisi terdakwa juga. Karena memang, ya kalau melihat tadi saya lihat langsung keluar darahnya, ya kalau ditunda, ya silahkan gitu. Yang terpenting mudah-mudahan minggu depan jadwal saya pun bisa. Ya grogi kayaknya ketemu saya. Si terdakwa ini sakit dalam artian tadi kita lihat juga pada saat proses sebelum mulai persidangan dari badannya atau dari mulutnya mengeluarkan darah. Jadi hakim mungkin tidak bisa memeriksa seseorang terdakwa yang dalam keadaan sakit. Jadi hakim tidak bisa memeriksa terdakwa dalam keadaan sakit. Kemudian hakim menunda proses persidangan itu ditunda minggu depan. Barangkali Pipik dan kuasa hukumnya tidak hanya kecewa karena penundaan sidang saja. Ada hal lain yang akhirnya membuat Syandi Arifin SH selaku kuasa hukum Pipik Dian Irawati terlihat tidak dapat menahan rasa marahnya. Lantas benarkah jika hal itu dipicu dengan digantinya kuasa hukum IV yang telah disediakan oleh pihak pengadilan sehingga persidangan ini harus berlarut-larut? Dan akankah Pipik mengabulkan keinginan IV untuk bisa membuat pernyataan maaf secara tertulis untuk meringankan hukuman yang akan ia terima? Saudara Emmanuel Vincent sudah melaksanakan pencabutan terhadap kuasa lamanya. Ini surat pencabutan kuasanya dan ini surat kuasa ini kepada kami. Ya, untuk kedepannya kami dari Aldo Jolopo akan mendampingi pada Vincent sidang berikutnya. Ya, merasa tidak sesuai lah dengan pengacara lamanya, tidak sejalan lah keinginan Pak Vincent tersebut. Saya sempat ketemu dengan kuasa hukum terdakwa karena kemarin mungkin saya melihat statement dia yang di situ mengatakan bahwa si terdakwa ini terlalu sakit hati dengan kata-kata saya saat saya mengusir dia, dan saya mengatakan kepada kuasa hukum itu bahwa saya tidak pernah ketemu Vincent, tidak pernah ketemu terdakwa waktu saya menyuruh dia pulang, bukan saya yang menyuruh. Jujur dari awal memang saya sudah memaafkan dia, memaafkan sekali dengan tulus saya memaafkan, dan sampai tadi mau datang pun saya akan tanda tangan bahwa saya meringankan, memaafkan supaya dari kata maaf saya ada keringanan hukuman dengan perjanjian dia harus mengakui perbuatan dia. Hampir setengah tahun sudah, tanda-tanda jika komedian yang juga presenter Olga Syaputra akan segera kembali ke tanah air belum juga terlihat. Salah satu sahabat Olga, Kartika Putri dan Jessica Iskandar yang belum lama ini terbang ke Singapura untuk melepaskan rasa rindu, membenarkan jika Olga masih terbaring di ruang ICU salah satu rumah sakit ternama di Singapura. Namun apa daya, Kartika dan Jessica mesti gigit jari karena tak bisa menemui Olga secara langsung. Lantas benarkah jika gagalnya Kartika dan Jessica bertemu Olga lantaran pengamanan yang ketat di pintu masuk kamar tempat Olga dirawat?
Juga waktu kita di rumah sakit kemarin, sama Jessica nggak bisa ketemu, aku cuma bilang di depan rumah sakit, bilang Mbak Olga, Mi kita datang nih, Jessica udah pulang gitu. Jenguk Kak Olga ke sini, kita datang, meskipun nggak bisa ketemu, kita yakin Kak Olga tahu kita di sini. Cepat sembuh ya Kak Olga, gitu kayak. Ya, kita bilang kayak kita kangen Kak Olga, cepat sembuh. Berjuang terus lawan penyakitnya, Kak Olga kuat, Kak Olga bisa kok gitu. Dan berusaha untuk kayak, udah dikit lagi ketemu gitu. Cuman Jessica coba bilang, apa-apa Tik, kita doain aja yang terbaik gitu. Dia coba buat kuatin, jadi berusaha untuk kuat aja, nggak apa-apa. Mungkin dia butuh waktu istirahat lebih bagus kan, di sini juga dijenguk-jengukin, jadinya mungkin penyembuhannya nggak optimal gitu. Kita pas udah tahu bahwa di studi jagain ketat, kita itu rumah sakit, masa kita mau bikin paksa, jadi kita langsung pulang. Kartika Putri memang harus memendam kekecewaan lantaran niatnya untuk bisa melihat secara langsung sahabatnya itu harus sia-sia lantaran tidak adanya akses baginya untuk bisa masuk ke dalam ruang ICU tempat Olga dirawat. Tapi benarkah digelayuti rasa rindu dan penasaran akan kondisi Olga? Belakangan Kartika kerap bermimpi akan sosok sahabatnya itu yang mendatanginya dalam keadaan bahagia. Lalu apa makna dari mimpi Kartika tersebut? Benarkah jika ini adalah sebuah sinyal jika keadaan Olga sudah mulai membaik? Tiap hari kepikiran gitu kan, pas tidur kemimpian gitu dia datang, dia kayak gabung sama programnya kita bareng, terus dia senyum gitu. Aku lihatnya dari jauh, cuma dia senyum, dia happy banget lihat di situ kayak. Cuman di situ aku sadar kalau seandainya dia habis sakit gitu, cuman ngelihatnya happy gitu. Kenapa begitu lama juga kita juga teka-teki, makanya kita mau datang ke sana juga sebagai sahabat jujur di hati kecil yang paling dalam, pengen tahu kondisinya seperti apa. Cuman ya mau gimana lagi, lebih baik kita menunggu dan dapat kabar baik, itu sih yang harapan teman-teman. Di usianya yang masih 9 tahun, artis cilik Nizam telah mampu membeli hewan kurban untuk dirinya. Benarkah jika Hari Raya Idul Adha kali ini begitu dinantikan oleh Nizam? Saksikan kisah sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Hari Raya Idul Adha yang tinggal 2 hari lagi ternyata membawa dampak bagi artis cilik Nizam. Meski usianya masih belia, kesadaran dan semangat Nizam untuk bisa berkurban tak pernah kendur. Bisa dibilang, tiap tahun dari hasil jerih payahnya sebagai artis cilik, Nizam tak pernah absen untuk berkurban. Namun